Ini istilahnya Pak Ahmad ini memang pengagum jagat satrio. Jadi anak jantannya di sini dari turunannya jagat. Ayo teman-teman kita lihat. Jadi jantan ini kalau tidak salah cucu selo Pak Ahmad ya. Cucu selo. Cucu selo jagat ini. Ini cucu selo jagat. Ini dulu belinya berapa Pak Ahmad? 15? 15. Ini dulu belinya 15 juta. 15. Ini di Nganjuk pernah juara 8 peserta 58. Waktu kecilnya dulu ya, Pak Ahmad, kelas E. Engko sing kon nggawa aku iki apa ndi Pak Ahmad? Apa arep masih buat ke jantan Katanya dulu? mau anak Nagata. Nek sing iki ya saiki pisan. Iki pisan besok Wis bisa. Cek rong oleh kanca-kanca. Ya. Iki penak cepetane. Nah, nyesal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peternak-peternak, para peternak kambing ras Kaligesing dimanapun Anda berada. Kali ini saya dolan kandang sama ngambil juga dari anakan atau hasil breedingnya dari peternak sini. Yang notabene dia adalah seorang peternak ayam petelur dan peternak kambing. Nah, kiat-kiatnya seperti apa mensikapi dengan harga telur yang naik turun seperti ini dengan beternak kambing. Jadi nanti kita ikuti ceritanya dari peternak saya ini yang nanti bisa dijabarkan dan apa materi-materi yang ada di kandang yang kepala mbur-mbur juga. Nah, di sini juga basisnya dari keranda-keranda jagat satrio. Oke teman-teman, sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa subscribe, komen, like, serta share. Jadi supaya apa video ini tetap bisa berlanjut dan memberikan edukasi konjenengan, memberikan kiat-kiat supaya seperti apa breeding kambing ras Kaligesing di peternak-peternak saya. Oke, mari kita ikuti teman-teman. Assalamualaikum Pak Mat. Waalaikumsalam. Nggih, selamat siang nggih. Pripun kabare? Sehat? Alhamdulillah. Amin. Ngapunten Pak Mat. Iki tak. Agak mriki Pak Mat. Nah, teman-teman, kali ini saya datang di Tulungagung. Tepangaken Pak Mat, namanya jenengan? Nama saya Rohmat. Kalau di PAM itu Rahmat Etawa. Yang jelas saya pengagum jagat dan saya itu mobil itu saya kasih nama GS Production. Memang saya fun banget, fun berat sama jagat satrio, punya kaki petum PAM. Alamat Pak Mat mriki? Alamat RT 02 RW 06 Desa Selorjo, Kecamatan Ngunut, Tulungagung. Ya, itulah teman-teman. Jadi di sini saya kenal Pak Ahmad itu dari tahun pinten Pak Ahmad nggih? 2017 atau 2008? 2016. Iya. Jadi saya kenal Pak Ahmad ini 2016. Tapi saya sudah dengar namanya Pak Ahmad itu sebetulnya sudah lama. Maksudnya Pak Ahmad ini juga dulu seorang pemain kontes ulung. Jadi saya sebelum ikut kontes, dia sudah ikut kontes, gitu Pak Ahmad. Iya. Waktu itu juga sudah menjuarai Iya. di event-event nasional kambingnya dulu, terus juga waktu itu juga sudah bisa menjual kambing dengan harga fantastis juga Pak Ahmad ya. Iya. Nah tapi di sini Pak Ahmad usahanya yang jelas itu basicnya di ayam Pak Ahmad ya. Ayam. Jadi ayam petelur ini, ayam petelur istilahnya yang Arab atau ada dua-duanya Pak Ahmad? Kalau yang di rumah itu Arab, tapi yang kandang sini, kandang sini, ya kandang dua itu selatan itu merah.
Arabnya juga ada. Oh, Arabnya juga ada. Ya. Terus di sini gini Pak Mat, jadi saya membuat konten seperti ini biar istilahnya dari teman-teman bisa menjadikan referensi untuk beternak kambing ras Kaligesing. Jadi jenengan yang notabene peternak ayam petelur, yang ayam petelur kita semua tahu bahwa itu istilahnya setiap hari kita menghasilkan uang. Iya, iya. Nah, tapi akhir-akhir ini dari ayam petelur pun dengan harga yang montang-manting gitu Pak Ahmad. Ya. Istilahnya sing iku manajemennya enggak toto tenan ya iso kukut sak sembarang-barangnya kan gitu Pak Ahmad ya. Tikar, ya, betul. Jadi jenengan mensikapi dengan ternak ayam dengan ternak kambing itu supaya istilahnya bisa balance seperti imbang, apa? Ya. Gini ya. Ayam itu kalau memang pas lagi harga telur baik itu memang ya berhasil ya. Tapi memang saya itu sejak dulu ndak mau pisah sama kambing ya. Masalahnya apa? Ini barusan ayam itu apa ya istilahnya back istilahnya harga anjlok gitu. Itu saya terus terang saja saya jual kambing sama Mas Sapi Udin itu kalau 100 juta apa ya juta rupiah aja ya nominalnya dari hasil lebih ya itu ada. Oh berarti selama jenengan kenal saya juga membeli kambing peranakan juga dari sini sudah dapat segitu banyak amat ya? Iya. Ya itu yang barusan saja, belum yang dulu-dulu yang nyun sewu ya maksud saya itu ya ada yang terus terang aja, ada yang saya jual sama Mas Samudra itu Mas Slamet gitu. Iya, iya. Bukan iki tok 1 juta punjul biyen sekali tok iki duite 1 juta punjul wedhus pira telu pira gitu. Iya, iya. Jadi betul. Jadi untuk Pak Ahmad ini yang notabene peternak ayam, dia juga peternak kambing. Dari di sini sebenarnya kita saling mengisi Pak Ahmad ya. Seumpama waktu telur harganya lagi jenengan beli kambing. Iya. Pasti saya sering ke Petung Pam bila-bila ada barang cocok. Barang cocok ya barang cocok murah. Harga yang seperti ini. Ini kan murah berapa ya? Ini modal 3,5 juta, betul. 3,5 juta. Saya beli anak Surya Kaca 3,5 juta. Saya jual ini operane saya masih sampai tomboi 500. 500. Ya, nah, dulu sekarang ini sampean tawar 10 juta. Wes mana peng telu 3 itu mana 3 itu lakunya 6.000-an 6.000 3 ekor yang barusan ini yang barusan sing biyen ya itu ya, sudah jadi kalau dulu memang ini modalnya Pak Ahmad itu 3 jutaan itu beli diri Pak Ahmad ya enggak ini pedusnya sakit bahkan waktu beli yang 3 juta kan diri iya betul anak Surya Kaca ambil jenengan operkan sama ini tak aji kalau nggak salah 7.500.000 ya nah kambing jenengan tak aji 8 juta kan kita tak tomboi 500 waktu betul. Itu kambing ini kurus lah masih puas 1 pasang apa ya puas 1 pasang nah ini sekarang mau tak ambil lagi tak tawar 10 juta belum boleh masalahnya entah seperti apa masalah saya nawar 10 juta satu memang susunya cuman 1 Pak Ahmad ya satunya produksi cuman enggak mastitis cuman yang istilahnya produksi banyak satu ya, jadi betul. Memang kalau kita itu rata-rata di peternaknya seperti itu jadi Pak Ahmad di sini memelihara kambing itu tatkala ayam itu istilahnya rodok sini Pak Ahmad tatkala ayam itu istilahnya harganya lagi jatuh nah kita jual kambing istilahnya buat nomboi ayam gitu. Nah, masalahnya kalau kita tidak punya ternak seperti ini, tidak punya kambing seperti ini, kita nomboi buat tombok ayam yang jelas kita jual mobil ya tanah. Betul itu. Jadi kalau kita istilahnya ada kambing bisa tercover, nggak sampai adol aset kan gitu Pak Ahmad ya. Ya, jadi kita bisa menyelamatkan aset yang dari ayam. Tapi kalau ayam lagi naik, harganya naik, kita ngumpulkan lagi beli kambing lagi. Tapi ngomong-ngomong Pak Ahmad, jenengan itu kan juga pemain lama ya, lama di bidang kontes. Nah istilahnya untuk sekarang kan apa jenengan itu masih terobsesi untuk kontes atau cuman istilahnya breeding yang berkualitas? Nah saya kan di sini saya juga lihat cempennya juga ada yang bagus, satu yang calon jantan. Nah kemarin juga ada induk yang istilahnya calon bagus, yang tak beli kemarin juga calon induk bagus-bagus semua. Rata-rata breeding jenengan itu sudah analisa masuk ke kategori breeding seni.
Ya, memang saya kalau beli bahan itu memang bahan arahnya ke arah breeding kontes. Nah, kalau saya pribadi kalau memelihara barang kontasi memang saya nggak mampu, mungkin ya kesibukan ya gitu. Terus apalagi apa ya, kalau waktu kontes itu biayanya mahal gitu loh. Maksudku ya susu itu kan, kalau susu kambing habis 3 liter 4 liter, kalau ya selalu ada, kalau nggak ada ya maksud saya gitu. Nggak bisa kontinu, artinya kambing rusak kan gitu. Jadi dia istilahnya sekarang di posisinya untuk kontes, istilahnya kalau ada kontes dekat-dekatan kita seleksi breeding kita sendiri kan gitu kan, nggak usah beli. Jadi kalau kontes jauh memang nggak satu waktu juga tersita di rumah masa ngurusi ayam, keduanya juga dengan umurnya sudah rodok tua, jadi tinggi perjalanan ada ya tinggi melakukan ada berarti capek, lelah capek, terus yang ngurusi di rumah yang jelas itu kan juga repot. Jadi istilahnya dia sekarang nyamannya di breeding. Jadi kita cuman istilahnya membreeding. Kalau keluar kambing yang kualitasnya bagus ya alhamdulillah, kalau kualitasnya sedang memang ya itu memang rezekinya segitu Tapi rata-rata Pak Ahmad, istilahnya jenengan dari dahulu membreeding kambing kelas semi kontes itu istilahnya di sini itu lebih mudah atau enggak breeding kambing yang bisa istilahnya seperti keluar seperti cempe yang itu, kalau bagi saya sudah kelas kontes, cuman kurang rawatan di susu gitu dok. Kurang seger. Ya kurang seger. Tapi bahannya masuk. Iya. Gini ya, kalau apa tadi tanyanya? Istilahnya membreeding kambing yang bisa mengeluarkan kambing kualitas kontes itu sulit atau enggak gitu loh. Kelas kontes sih ya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Kadang induk bagus, induk mahal bagus, belum tentu. Kadang bagus. Induk ya istilahnya ya wis, maksud saya beli ini untuk breeding sudah masuk. Kadang ya keluar baik gitu. Belum, maksud saya induk bagus belum tentu bagus. Ya, kalau induk sedang kadang ya bagus gitu. Tapi hitungannya lek jenengan tak hitung-hitung sing tuku nggonku larang mek gerudo siji Pak Mat. Ya itu anak tembong lah. Anak tembong itu 15 juta. 15 tapi 2 kali loh. 2 kali. Itu yang gatel. Nah, itu ya 15. Oh ini. Ya, itu. Lainnya belinya harganya standar. Mantok 15. 2.500.000, 45 juta. Memang Pak Mat itu sering ke kandang saya ngelihat barang saya ada, kalau ada istilahnya cemple yang kualitasnya ibaratnya buat breeding bagus, barangnya rusak, regane mesti murah. Tapi ndang dituku nomah diobani mesti bati. Apa ya? Kalau saya pribadi kok sebenarnya Tulungagung nyuwun sewu nggih. Banyak kambing. Saya Saya kok sering ke petung pam itu. Maksud saya gini, saya ini kalau sama anak-anak sekarang, maksudku anak peternak sekarang saya ini sudah jauh. Maksud saya kemampuannya jualnya sudah jauh. Makanya saya cenderung ke petung pam. Bila saya jual, dia pun belinya berani tinggi. Wayah butuh duit. Iya, wayah butuh duit. Bahkan saya ke sana, kambing belum dibeli, belum transaksi harga, saya sudah dikasih uang. Betul itu, saya ndak munggul nih, ndak anu. Betul. Ora settingan ya. Ya, ora kok iki semayan anu. Ini pun sudah saya bilangkan sama teman-teman supaya bila ingin beli ya inginnya ke sana gitu. Nanti kalau jualnya mudah gitu. Ya, jadi memang saya sendiri pun kita itu bekerja sama-sama peternak, kita itu kan sama-sama diuntungkan Pak Mat ya. Saya sebagai penjual dia tidak dipungkiri, saya golek bati. Dari peternak sendiri pun beli bahan yang jelas besok iso bati. Ya, kan dapat hasil ya. Nah, dapat hasil. Nah, saya sendiri pun sewaktu-waktu peternak istilahnya butuh uang, memang saya kalau bisa kita tetap ada. Masalah apa? Peternak itu rata-rata kalau memang butuh uang, ya butuh uang tenan. Tapi kalau memang belum butuh uang, ya arep di barangnya dinyang apa ndak mungkin didol kan gitu tuh Pak Mat. Nah dari sini istilahnya kita sama-sama itu bekerja sama-sama peternak, sama-sama menguntungkan, sama-sama enak kan gitu Pak Mat. Kita
mau jual juga mau beli kan gitu Pak Ahmad ya. Ya. Jadi istilahnya dari sini saya juga dari peternak pun istilahnya saya bisa hidup. Peternak pun dengan istilahnya komitmen saya seperti itu, peternak juga tenang. Ibaratnya aku sering wedhus model piye, kono sik tetep nompo kan gitu Pak Ahmad. Tapi lek dhewe memang itu mencari partner yang istilahnya keliru. Kita cuman belinya terobsesi dengan harga mahal-mahal yang nanti akhirnya jualnya lagi juga sulit. Ditawarne rono-rono angel kan gitu ya. Yang rugi kan kita sendiri. Yang rugi sebetulnya peternak sendiri. Jadi kalau istilahnya kita istilahnya untuk pembreeding di dunia kambing ini kalau bisa kan kita mencari partner yang benar-benar amanah, yang betul, yang benar-benar istilahnya bisa tanggung jawab. Gitu. Jadi dari sini istilahnya memang saya sendiri pun besar saya. Jadi besarnya farm saya, besarnya nama saya tuh atas bukan petung Pak Ahmad, atas peternak. Oh, ternak. Kalau saya tidak istilahnya di peternak itu istilahnya tidak supel saat seperti saat ini, kemungkinan nama saya pun juga tertelan bumi dari yang dahulu-dahulu. Saya kan bermain kambing masih di sekitar 17 tahun. Tapi kalau jenengan kan main kontes dari 2007. Iya, betul. 2007, 2008. Sebelum petung belum punya sampean. Iya. Ya, dulu petung kan bukan punya sampean loh. Bukan. Iya. Dan jenengan sudah main kontes, sudah juara. Iya. Nah, waktu itu Pak Mas sudah jual berapa waktu itu Pak harganya Pak? Itu kalau saya jual tinggi niku belum seberapa. Pernah ditawar sama itu loh, Abah Nganjuk namanya, saya lupa. Terus pelantarannya itu dari campur, enggak salah namanya Masmat gitu, rambutnya panjang. Oh iya. Masmat gitu. Itu pernah 30 kambing saya namakan Ayu Ting Ting. Itu pernah juara di Rembang. Oh, di Rembang. Kontes Rembang berarti 2011. Ya, itu saya pernah juara. Neng orang istri ndak boleh dijual. Akhirnya ya saya buat breeding. Ya ndak, istilahnya ya anaknya ndak sampai segitu, induknya lalu meninggal. Oh gitu. Dari di sini ini dulu memang kandangnya mengikita Pak Ahmad ya, nggak istilah diperlebar po? Iya, enggak. Dulu belakang. Oh dulu belakang. Belakang itu enggak kandang ayam itu. Nah di sini istilahnya Pak Ahmad ini memang pengagum jagat satrio. Jadi anak jantannya di sini dari turunannya jagat. Ayo teman-teman kita lihat. Jadi jantan ini kalau enggak salah cucu selo Pak Ahmad ya. Cucu selo jagat ini. Ini cucu selo jagat. Ini dulu belinya berapa Pak Ahmad? 15. Ini dulu belinya 15 juta. 15. Ini di Nganjuk pernah juara 8 peserta 58. Waktu kecilnya dulu ya, kelas E. Kelas E, tapi kalau sekarang kan sudah nggak dibawa kontes. Maksudnya kan kita cara ngomong ngerawat kontes, jelas kalah harus cah nom-nom ya, betul. Jadi ini cucu dari Selo Jagat. Sebelumnya ini pejantan jenengan kan anak jagat. Sebelumnya betul. Anak jagat dulu Pak Ahmad itu kalau nggak salah itu pernah punya jantan Drewon itu dari cucu Basuki Pak Ahmad ya. Iya. Nah itu saya juga masih nyimpen anak-anaknya di Gunung Kawi. Oh iya. Jadi saya beli cempe-cempenya dulu, anak-anak jantan jenengan itu masih tak simpen di Gunung Kawi. Saya masih punya lurina itu Pak Ahmad. Nah jenengan kalau malah nggak duwe. Iya. Nah dari pasungnya cuman seperti ini. Telinga ini kalau kita lihat pun juga kurang rapi Pak Ahmad ya. Kurang. Ya, telinganya juga kurang rapi. Maksudnya apa? Ini tidak simetris kalau kita ginikan. Tapi simetris lah. Ya. Cuman kalau kita ngomong breeding dia itu sudah mengeluarkan cempe-cempe yang ada di kandang ini. Jadi cempe-cempe yang di kandang ini yang termasuk sing terodok tak senengi. Ya. Nah. Ini Mas. Nah, ini kita lihat. Ini dari hasil silangannya jantan itu sama induk ini Pak Ahmad ya. Induk anak tembong. Induknya ini anak tembong, saya ngambil dari Mas Kenyo. Ini disilang dengan jantan itu keluar cempe seperti ini. Nah, kalau kita lihat cempe ini sudah kualitas di kontes. Cuman untuk rawatannya kita kalah sama
teman-teman yang pemain kontes kan gitu Pak Ahmad. Tapi kalau bahan ini sudah masuk ke kontes. Masalah apa? Telinganya juga istimewa, rapi sekali. Jebon jero nggak enak ditute blas. Pola warna favorit, ekor tegak, kaki-kaki bagus, pasung bagus. Ini dari induk, ini anak pertama Pak Ahmad ya? Iya, anak pertama. Anak pertama. Nah ini teman-teman. Jadi kalau kita istilahnya peternak itu memang kita bina, kita arahkan. Istilahnya menuju kambing yang bagus itu mesti keluar Pak Ahmad ya? Iya, iya. Nah ini teman-teman. Kingko sing kon nggawa aku iki apa ndi Pak Ahmad? Apa arep masih buat pejantan Katanya dulu? mau anak Nagata. Nek sing iki ya saiki pisan. Iki pisan besok Wis bisa. Cek rong oleh kanca-kanca. Ya. Iki penak cepetane. Nah, nyesal. Nah, dari sini kita bisa amati teman-teman. Misalnya kita kalau membreeding kambing itu tidak semuanya keluar bagus Pak Ahmad ya. Iya, iya. Ya ada juga yang kelasnya standaran. Ini dengan kualitas induk seperti ini. Sini kan. Nah, kualitas induknya seperti ini. Jadi kita bisa amati dari pejantannya seperti itu, induknya seperti ini. Ini induknya juga anak cucu jagat berarti. Iya, betul. Ini induknya cucu jagat. Anak jagat. Enggak no, jantannya kan anak jagat. Iya, iya, betul. Kawin sama induk anak tembong, keluar ini berarti kan ini juga cucu jagat. Iya, iya, betul. Kawin sama cucunya selo. Cucu Ini kan selo, anak betul. tembongnya dari Pak Reni. Iya, iya. Ini keluar cempe seperti ini. Jadi memang di sini jagat satrionya kental. Jadi corok ngomongnya lurinya jagat kental. Nah dari sini kita juga bisa amati dari hasil breeding lainnya. Ini juga anaknya pejantan itu, cuman ini kualitasnya kurang bagus kan gitu Pak Ahmad ya. Iya. Cuman di posturnya dia bagus. Nah ini cempenya untuk postur bagus, pasung bagus, ekor bagus. Cuman telinganya dia itu kurang bagus. Jadi yang perlu kita sadari bahwa kita itu membreeding kambing itu rata-rata nggak kudu kabeh metu api kan Pak Ahmad ya. Iya, iya. Ini apa ya? Ini induk cucu jagat. Cucu jagat. Cucu jagat, betul, cucu jagat. Ini juga cucu jagat. Iya, iya, iya. Nah, di sini juga istilahnya telinganya ini kurang rapi. Nah, di sini juga ada istilahnya cempe. Nah, ini Pak Ahmad ini berarti anak-anak jantan dulu ini. Iya, itu anak jagat. Cucu jagat. Cucu jagat Cucu juga jagat. ini darah-darah. Nah, ini kualitasnya. Nah, Pasungnya ini pasti kayak gini. Nek seperti ini kira-kira nggak didol gitu nggih. Babon. Wis kawin nih. Oh, wis kawin misalnya. Kawin. Jadi di sini disilangkan lagi. Kalau ini cucu selo. Oh, itu cucu selo Cucu ya. selo dari Mas Dwi. Hmm. Ekornya bagus ini Mas. Ekornya. Cucu selo. Ini juga jagat juga. Jagat. Jadi, semua memang di sini rata-rata dari kerandahnya Ya, jagat satrio. Memang dia dulu tak suruh beli jagat nggak mau, jadi waktu dulu jagat tak Iya, kontrol 25 juta ya. Saya beli ya 25 juta tapi 25 tapi jenengan nggak sido tuku. enggak situ. Akhirnya jagat tak go balik meneh. Nah, akhirnya jagat laku 250. 250. Tapi itu selang beberapa tahun kemudian Ya. Pak Ahmad. Nah, di sini juga ada istilahnya telinga yang istimewa, cuman pola warnanya kurang ya Pak Ahmad ya. Iya, iya. Wah, telinganya memang ini istimewa telinganya. Ini calon induk Pak Ahmad ya. Kalau ninduk, Ini juga berarti anaknya dari jantan kuwi. ya betul anak cucu selo. Oh, ini selo. Mas. Induknya? Induknya ini di belakang cucu anak tembong. Oh, induknya. Anak Oh, tembong. berarti Adiknya. induknya cempe tadi, teman-teman. Ini cucunya juga cucu tembong kawin sama anak selo. Ini telinganya luar biasa. Ini telinganya umur pinten Pak ini? Ini 4 bulan. Umur 4 bulan, bulan. telinganya ada Sedikit lah, 30 1 minggu. 30 cm, lebarnya ini ada 7 cm. Nah, sekitar 7 cm telinganya lebarnya. Cuman pola warnanya dia yang kurang bagus. Tapi kalau perempuan istilahnya besok buat regenerasi induk lagi Pak Ahmad ya. Ya, ya, betul. Amit Ahmad, ben mlebu sik Ahmad. Tinggal nih. Heeh, ben mlebu. Nah, saya iki lawange yo enak Lawangnya Pine. apa? Istimewa lah. enak pin. Ya. Hmm.
Ya, kan sing induk tukonan 15 ya, Bu, yang kula. Ya betul. Sing paling larang dhewe tukone wedhus kanggon kon 15 juta. Paling larang dhewe. Paling larang. Nah, sekarang Mas Api itu nggak ada yang harga begitu. Ono sing tuku mempayu 75 ya barangnya api-api. Menjualnya semakin pandai, tapi pembelinya kesempatannya tipis. Ya enggak juga. Dulu pernah ya saya beli itu 2000. Persis 2000. 2 juta kayak. 2 juta. Sak meniki lho. Ya. Waduh iki lho. Anak labas kalau enggak, itu saya kawinnya enggak mau dibeli Mas Sapi itu 4 juta. Akhirnya dibeli Mas Dwi Bandil itu 4 juta seperempat. Sama Mas Dwi dijual laku 14 juta. Betul itu. Betul. Ya itu memang ya kita ngomongnya rezeki beda-beda amat. Aku dhewe berarti 250 itu. Neng sekarang cari bahan gitu sulit. Mas Sapi dhewe semakin solid ya semakin pandai. Jadi ya enggak amat, masalahnya kan jenengan kan tahu sendiri amat kita tuh membreeding kambing bagus kan juga sulit. Makanya kan kenapa kambing seperti ini harganya mahal kan gitu amat ya. Ya wedhus kropiak-kropiakan sih murah kan gitu ya. Makanya kan istilahnya kalau kita beternak itu rata-rata kan kita jangan terlalu berharap kan gitu Pak Mat ya. Masalahnya orang kan kalau terlalu berharap biasanya malah zong. Malah juga. Nah, tapi kalau istilahnya kita itu pokoknya kambing santai, dirawat dengan bagus, saya digateni, insya Allah metu dewe Pak Mat ya gitu. Jadi itulah teman-teman istilahnya kalau di sini memang dari dulu kambingnya gasnya blur kabeh rata-rata. Jadi waktu itu Pak Mat pun cara ngomongnya beli paling mahal ya 15 juta dari kandang saya. Nah saya beli anak-anakannya, anak sing 20 juta, anak sing 15 juta, anak sing 14 juta. Dulu saya pernah beli diri itu 2,5 juta. Oh, sing dadok dewol. 2,5 juta enggak, 2,5 juta. Lalu manak satu betina sama sampean pernah sampean tawar 20 juta. 20. Nah, sampean masih di sini saja. Saya dengar-dengar ya saya tahu. Sampean sudah transaksi sudah laku 30. Betul itu, betul. Sekarang kambingnya itu di belakang. Sudah bunting lagi. Sudah bunting lagi. Memang dulu pernah saya nawar tuh induk yang dari saya belinya 2,5 juta. Betul. Dikawinkan sama anak Jagat Satrio. Itu keluar calon induk waktu itu di bawah kontes kalau nggak salah nomor 8. Nomor 8 kelas D. Kelas D nomor 8 di Nganjuk itu waktu pertama Covid Pak Mat ya. Iya, gencar-gencarnya sebentar. Ya, awal-awal Covid. Terus saya di sini tak jadi kalau nggak salah tak tawar 20 nyampe 25 Pak Mat. 25 malah ibuke wis deal kula pun deal kali sama nek 25 gono ra kok nek ra gelem 25 rasa digo akhir tak deal 25 ibuke ndak oleh. Itu sebenarnya sudah laku. Tapi ya maaf Mas Sapi ya. Tapi ya enggak masalah. Jadi di sini juga dikembangkan lagi, juga sudah beranak pinak lagi. Nah terus nek kene iki anak sing nyele Pak Mat, iki rupane kok jerabang. Ini jerabang ini saya kan istilahnya ya milik abang ya Kian. Ini kambing peranakannya Mas Budi. John Rembo. Ya, anak John Rembo. Yang riwul-riwul. Alamatnya Desa Gedangan, Kecamatan Campur Darat, Tulungagung. Nah itu sama berarti bibit dari sana juga itu berarti ya. Nah itu teman-teman sini juga ada jerabang istilahnya kalau di Tulungagung memang jerabang ngetren Pak Mat ya. Ngetren. Jadi jerabang memang ngetren di sini. Nah terus ngomong-ngomong selama jenengan berpuluh-puluh tahun breeding Pak Mat ya, berpuluh-puluh tahun breeding. Nah terus jenengan istilahnya dari sini kan cara ngomongnya ngopeni wedhus ya mek standar. Panganane ning kene iki kan biyen niku apa Pak Mat? Dari dahulu makanannya hijauan sama apa Pak Mat? Kalau saya yang rutin itu ampas sih memang belinya saya ingin yang setiap hari maksudnya ampasnya itu yang segar masih belum bau gitu sama polar. Kalau ramban itu saya jarang beli cuman di Tegal saya masuki di kebun saya sendiri. Kalau kebun saya tanamannya ya kaliandra, ya ada itu dadabe, ya
randu, ya gitu. Ada yang mauni gitu, campur. Oh, gitu. campur. Iya, ya. Jadi makanannya istilahnya dari beli gur nengge ampas sama polar. Ya, polar ya. pun istilahnya kambing jenengan ini totalnya berapa Pak Mat ini? Kalau sama yang belakang semua ada 21 ekor. Oh, sama yang di belakang tadi, ya, yang di belakang induk sing dasim blomber yang buri disimpen caca. Ya. Itu ada 20 ekor. 20 ekor berarti untuk kebutuhan per hari ampasnya berapa masakan Pak Mat? Saya ampasan itu satu hari habis 4 masakan. Tapi masakannya sini mak gur sak tong-tong Pak Mat ya? Iya, itu seharga 16.000 dari Mas Dwi. Itu apa ya? Ampas saya perbanyak itu apa? Masalahnya saya ijen itu sekarang istilahnya lagi paceklik cara wong Jawa. Paceklik. Kebun saya itu sudah brindil. Ya saya mau beli ya enggak mau, terpaksa ampas itu saya agak porsinya agak banyak supaya gitu. Kambing istilahnya juga sudah bisa istilahnya kenyang kan gitu Pak Mat. Berarti kalau istilahnya di total kalau ampas 4 masakan 16.000 kali 4. Berarti cuman sekitar berapa Mat itu? Satu hari sama polaris 100.000 Pak Mat. Ya kalau 1 bulan itu kurang lebih ya 2 juta, ya 2 juta. Ampasnya 2 juta. Ya ampas sama polar itu 2 juta. Jadi ampas sama polar itu habisnya ya, 2 juta. Sedikit lah. Ya. 2 juta, 2.500.000 lah di kasarnya 2.500.000. Ya. Tapi 2.500.000 tinggal ngopeni wedhus 20. Iya, ya. Nah, berarti kan dikalkulasi per ekornya satu hari mek gur piro Mak Mat? Berapa, Bu? Nah, berarti kan 2.500.000 satu bulan. 2.500.000 dibagi 30. Pinten Bu niku 2.300.000. 2.500.000 dibagi 30. Bolong aku piye to? 3.300. 3.000. Jadi per ekornya makanya cuma 3.300. Iya. Tapi kalau kita dikalkulasi iku didolne cempe sing kelas crop yo ana wis kena nutupi Pak Mat ya. Jadi untuk pakan, tapi lek kelas sing medune cempe metu apik ngene iki kae sing medok luwes-luwes iku ibaratane wis badan kan gitu Pak Mat ya. Jadi hitungan breeding. Untungnya itu gitu, mbak urung roh weduse, urung roh barange mesti lah. Pernah saya itu arep dingge koncoku dhewe mek tak tawane ning dilalak seranglah ditumbas mas sapi lebih tinggi. Betul itu betul. Pak Jarman Watu 5 pernah mengerengek-rengek saya. Maksud saya minta induk sama cemple. Wis Pak ngenen 15. Betul iki saya ndak istilahnya digawe-gawe. Akhirnya sama sapi dibeli 17. Betul. Oh, yang bengi-bengi iku. Nah, betul. Tuku 17 juta anake siji. Ya, betul. Ya, itu jadi kan istilahnya kalau teman-teman di sini ada yang seprofesi dengan Pak Mat, kemungkinan bisa diadopsi cara-caranya jenengan supaya nopo ayam nggak jomplang, wedhus panggan duwe kan Pak Mat ya. Jadi saling mengisi. Jadi kalau saling mengisi itu seumpama waktu telur itu harganya bagus, kita beli kambing bibitan rada cilik-cilik sing luwes diopeni. Nah, membenahi bahan istilah barang yang lebih bagus gitu. Tapi kalau saya kesananya itu ya istilahnya kalau Mas Apik dulu, maksud saya sergep ke Kali Geseng setiap minggu sekali pasti. Saya minggu itu ke sana pasti lihat dia. Tapi sekarang dia kok jarang ke Kali Geseng. Aku ya gitu. Ya ndak Mas, enggak sergep ke Kali Geseng. Cuman kan saya kan belanjanya sekarang kan masalahnya kan mencukupi kebutuhan breeding di peternak. Jadi harganya breeding rodok sing tepak-tepak no Mas. Jadi sing kayak mbiyen lah, sedangkan sekarang sendiri pun peternak sendiri juga sudah istilahnya sepan go Pak Mat. Maksudnya kan wis cekel HP, wis pinter dodol kan gitu. Jadi golek bahan sing rodok kuru elek ngono jarang enak sing regane penak ngono Pak Mat, tak kayak mbiyen. Ndak kaya mbiyen. Iya. Jadi seperti itulah teman-teman istilahnya kiat-kiatnya Pak Mat ini bisa jenengan adopsi di kandang jenengan yang seprofesi dengan Pak Mat. Apabila istilahnya kita bisa menyelamatkan aset lewat kambing kan gitu Pak Mat ya. Jadi kalau kita di ayam rata-rata orang ayam petelur itu memang kocah duit Pak Mat ya. Masalah bedino mesti oleh duit oke. Tapi lek kena regondok ceblok mak bleng ya iso keset-keset, mobil ya iso kepangan kedudul pitik, lemah sertifikat kedudul pitik kan gitu Pak Mat. Tapi kalau kita istilahnya punya jagang seperti ini nggak sampai ya itu teman-teman istilahnya di Pak Mat itu saya kira dengan pengalamannya dia di bidang breeding tawa, ras Kali Geseng dan istilahnya peternak ayam
bisa jenengan istilahnya ambil pengalamannya dia lewat video ini, kemungkinan nanti bisa istilahnya buat referensi Pak Ahmad ya, pemane sing wong ngingu pitik terus dengan ngingu wedhus sakjane lek pitik ku kudu gandengane sakjane wedhus Pak Ahmad ya sampeyan ayo. Masalah polahan nggih pitik kadang itu anak dingin tandur ramban kena kosong. Nah seperti itu terus pomo dipene wedhus iku ibaratnya pomo anak gejreke nggih pitik wedhus kena nggih tombo. Nah sesuk pomo ndok pitik lagi tinggi tuku wedhus meneh tinggi celengan sing lainnya tinggi aset tinggi istilahnya tabungan kan gitu Pak Ahmad. Jadi seperti itu teman-teman, misalnya kita memanage dari keuangan kita, dari usaha kita, yang jelas gimana usaha itu agar tidak jomplang kan gitu Pak Ahmad ya. Betul. Supaya apa usaha kita tidak roboh. Tapi sama jenengan waktu kemarin hampir 2 tahun Pak Ahmad ya, ayam istilahnya anjlok turun taker di Blitar juga ada demo. Mas pitik, Suroto nih. Pitik digawe ingkung terus ndok dibuangi. Tapi alhamdulillah jenengan sampai sekarang masih bertahan. Karena apa sing dike tambel ono wedhuse sempat entek jane semono, tapi gereng ngulus luwes akhirnya saiki dadi akeh meneh. Nah dari situ istilahnya bisa kita ambil pembelajaran dari jenengan kan gitu Pak Ahmad. Jadi ilmu jenengan iki kita buatkan istilahnya konten seperti ini supaya apa? Biar dari mereka-mereka yang menonton video ini bisa istilahnya buat referensi mereka yang berterjun di dunia seperti jenengan kan gitu. Jadi penonton bisa memilih sendiri dari video-video yang kami suguhkan dari peternak-peternak, itu bisa buat referensi untuk beternak mereka. Jadi seperti itu kiat-kiatnya Pak Ahmad istilahnya menjaga istilahnya usaha dia supaya apa tidak istilahnya kolab kan gitu Pak Ahmad ya. Jadi lek wedhus iku pengen ngomong tinggi tombok ya kena, tinggi seneng ya ade iso seneng. Ya Pak Ahmad ya. Cara ngomongnya itu cempe apik ngono kae mong kira ndak ada 10 juta. Wis marem. Hati. Tambah ya, tadi 5 juta sekarang 10 juta ya. Ya Mas ya. Jadi memang kalau kita keluar cempe bagus rata-rata memang harganya memang ya juga menggiurkan juga Pak Ahmad ya. Tapi lepas metu sing ala-ala ya aja sambat. Memang itu sudah garisan rezeki dari situ teman-teman. Jadi nggak usah istilahnya kita terlalu muluk-muluk metu cempe api-api payu larang-larang. Masalahnya dengan bidding itu kadang itu ya seperti itu. Ada kurang dan lebihnya, enak sing sak gradakan ki mana api-api, sesuk sak gradakan mana elek. Istilahnya selamat TC Iya, jadi selamat TC Dia istilahnya menekuni di dunia kambing ini memang juga sudah lama dan kenyataan sampai sekarang pun masih eksis di kambing. Jadi kalau itu istilahnya kita simpulkan gitu, jenengannya berarti di kambing itu tidak ada istilahnya kerugian yang begitu mendalam kan gitu Pak. Betul. Ya, zaman Pak SBY di Tulungagung itu, di Tulungagung. Bahkan sempat ya Pak SBY Tulungagung. Itu program yang wedhus Pak Mas Pak SBY. Itu 1 bulan itu saya ya kalau dulu itu rumongso kuwi wis sudah hasil. 1 bulan itu tahu saya 40 juta itu. 40 juta dari hasil penjualan cempe. Kambing, kambing. Kalau dulu kan belum ada istilahnya HP, istilahnya diunggah nih ngono ya. Nah, wis tiap hari-hari itu orang datang sini banyak. Iya, jadi seperti itu teman-teman. Kalau istilahnya kita di kandang memang kualitas barang kita itu istilahnya mumpuni, otomatis dari orang lain penghobi peternak itu juga datang dengan mencari bahan kan gitu Pak Ahmad ya. Sebetulnya kan kalau kita cuman piye caranya ngepii bahan di kandang. Setelah bahan di kandang ibaratnya nanti sudah bagus, anak sing kelas kontes kayak ngono kuwi ibaratnya dirane kontes, kita bisa istilahnya membawa nama farm kita dikenal di kancah perkontesan kan gitu. Lah sesuk anak wong moro bibit meneh anak-ane kok jantan iki pundi Pak Ahmad kan biasanya. Ya dari situ istilahnya mendapatkan istilahnya pundi-pundi rupiah juga. Lah sing mentok gak iso dodol mesti moro nggonku. Kayak tukunen. Enggak gitulah. Nanti kalau inginnya dijual ya pasti. Gini ya. Kalau maksud saya ini pesan sama petani ternak. Pesan jenengan sama petani. Kalau saya minta beli itu gondelono lurine. Maksud saya ini induknya dari apa, ini pejantannya dari apa. Kalau induknya istilah yang genah itu insya Allah penjualannya ya membantu gitulah, membantu.
Tapi rata-rata ning kandangku jarang anak lurine lho Pak Mat ngomongin telan induk iku. Betul. Itu kan yang kropioan, tapi yang istilahnya yang bagus pasti ini anak ini sampean kan. Iya, kalau saya memang ngomongin luri kalau memang itu ada lurinya ya. Kalau enggak gitu. Kalau cuman dari pasar apa itu? Kali Geseng ya itu luri pasar sampean bilang gitu. Kalau lurinya istilahnya ya genah, sampean pun biarpun iku murah ya itu lurinya ya genah. Kalau barang pun bagus kalau lurinya ndak genah, sampean pun bilang ndak genah. Itu saya punya itu yang diwul-diwul itu yang anaknya sampean beli 19 juta. Itu pun sampean bilang barang bagus itu wedhus kok pasar Pak Mat ning istilah sampean pun pasar kuwi ya kok Wonosobo. Kali Geseng. Udu kono-kono lho, endi. Mendem. Udu pasar ning bukan itu yang kambingnya sok bagus-bagus itu mana? Banjarnegara. Dari Banjarnegara, betul dari Banjarnegara gitu. Ya enggak kenal lurine jane ya, tapi wedhus kok kono yang jelas itu lewat wedhus sapi mesti anak lurine. Jadi memang keyakinan saya kalau kita beli jantan memang kita harus istilahnya jelas lurine dari jantan si A si B. Tapi kalau induk saya memang gini. Jadi masalahnya kalau induk itu kan belanja saya memang di pasar Pendem apa ya kita yang jelas kalau di pasar enggak ngomongnya luri ABC. Cuman kalau barang itu memang kita masuk, kita barang itu bagus, yang jelas mesti terlahir dari wedhus luri. Itu jelas. Tapi mbuh lurine ngomong apa, dia kan enggak menurut sampai situ. Tapi kenyataan di lapangan jenengan breeding di sini kan jejak metu wedhus. Kan ngono toh? Iya. Nah, terus yang lain Pak Mat istilahnya pesan jenengan untuk peternak pemula, peternak yang sudah melakoni di dunia kambing ini, terus ada istilahnya peternak yang sehobi atau apa yang basicnya sama seperti jenengan, ada yang peternak ayam atau peternak kambing, itu kiat-kiatnya tadi jenengan utarakan itu pesan-pesannya seperti apa Pak Mat? Maksud saya itu pesan untuk sesama kambing apa sesama? Enggak, istilahnya jenengan kan dari usaha ini kan dua usaha. Satu peternak petelur ayam, keduanya kan di kambing. Jadi kan ada kiat-kiatnya istilahnya kita menjaga aset supaya Pak aset tidak kolab kan gitu Pak Mat. Ya, gini ya, saya pesan untuk ternak apapun, apa ternak ayam apapun ternak kambing, kalau bisa jadilah ternak yang tangguh. Berarti mental kudu kuat. Iya, mental ya kuat. Ya istilahnya kalau ayam itu maksud saya ayam itu kalau istilahnya ayam lagi on fire, maksud saya lagi harga telur tinggi itu ini ya nyuwun sewu ya istilahnya buat tabungan buat menawa sok lek jebleke anu untuk tambel utawa ya seperti saya ini untuk di istilahnya ternak sampingan ya tidak sampingan ya usaha lain sepertinya kambing itu. Bila ayam itu jatuh bisa diambilkan dari hasil kambing itu. Bila kambing itu ingin yang perbaiki mbok menawa pas ya ora mbok nolak pas harga telur itu tinggi, bisa apa ya? Bisa memperbaiki breeding kambing. Berarti kita berikan kalau lagi telur lagi harganya kita istilahnya memperbaiki materi yang ada di kandang. Nah, supaya nanti beranak dengan kualitas yang di atas bagus, standar kan gitu Pak Mat. Di atas standar seumpama nanti ada gejleke regane endok, regane petelur, regane telur bisa istilahnya dari hasil breedingnya ini biar bisa untuk nomboki dari kerugian di telur. Jadi aset yang kita punya dari semua usaha kita bisa aman. Tapi kalau kita tidak punya sampingan seperti ini yang jelas aset mesti habis kan gitu Pak Mat. Itu banyak teman loh, banyak sebetulnya banyak dari teman-teman jenengan ya. Maksudku banyak teman istilahnya kok iki ya mau nyawang aku bukan kok aku menonjolkan diri. Oh Pak Mati kok dedoyo ya maksudnya gitu. Wong pitik ngene kok ya ndak taunya saya itu kan
hampir 2 minggu sekali apa itu pasti di rumah Mas Sapi ada wedhus gitu. Jadi kotorannya tangguh tapi kejane ya remuk. Ya, remuk. Cuman remuk itu anak sing tinggi jonggol dari kambing kan gitu Pak Mat. Maksud saya gitu. Ya, jadi itulah teman-teman istilahnya kalau kita dari teman-teman ada yang usahanya sama seperti Pak Mat bisa kiat-kiatnya itu diadopsi di ternaknya jenengan. Jadi semua bisa menyelamatkan aset yang ada kan gitu Pak. Jadi kalau kita telur lagiin kita satu tabungan. Ya tabungan kita merupakan aset juga. Tanah ataupun istilahnya apa yang menjadi aset. Nah, keduanya kita sisihkan buat beli bakalan kambing. Nah, supaya apa? Nanti supaya ada harga turunnya di telur ayam, aset kita nggak sampai kejual tapi kita bisa menjualnya dari ayam tetap bisa istilahnya berjalan, kita istilahnya untuk nomboi dari jual cempe-cempenya sudah cukup. Dan nanti istilahnya telur lagi, kita beli barang lagi untuk ngisi kandang, istilahnya memperbaiki lagi atau tambah dari materi kan gitu Pak Mat ya. Jadi supaya di sini dapat saling berkesinambungan. Ya itulah teman-teman istilahnya siang hari ini saya datang di peternakannya Pak Mat ini ya saya kemarin memang sudah ditelepon ndang rene wedhuse ndang jimbuken selak butuh duit. Ya akhirnya saya datang ke sini, saya sembari datang ke sini istilahnya lihat barang yang mau tak ambil, juga istilahnya saya membuat konten seperti ini supaya apa, konten edukasi seperti ini yang nantinya dari pemirsa sendiri pun ada yang kemungkinan sama usahanya seperti jenengan, bisa diadopsi dari pengalaman jenengan kan itu Pak Mat ya. Mudah-mudahan juga dari perbincangan kita bisa bermanfaat bagi mereka yang menonton video ini kan gitu Pak Mat ya. Ya bukan cuma gitu, saya pun masih banyak kekurangan atau apapun. Mungkin ada yang lebih istilahnya lebih pengalamannya lebih bagus dari saya pun ya ingin menimba ilmu kepada dia yang usahanya lebih seperti saya ya gitu. Masalahnya kan kalau kita ngomong seperti ini skala kita untuk peternak telur, peternak kecil Pak Mat ya, bukan peternak besar, ternak gurem lah ya tapi kalau peternak besar kita nggak bisa ngomongin Pak Mat. Jadi itu. Di sini memang hitung-hitungan kita beda dengan peternak yang skalanya besar. Jadi kita hitung-hitungannya memang dari skala peternak kecil. Kecil. Jadi bisa istilahnya dengan pilah-pilah, wah aku pitik sakmene sik bati lah. Masalahnya apa skalanya berbeda, hitung-hitungannya berbeda. Tapi kalau kita istilahnya di sini memang beternak skalanya kecil, memang kita juga harus bisa pinter-pinter memanage istilahnya dari pengeluaran dan pemasukan kan gitu Pak Mat ya. Ya oke lah teman-teman, saya kira kita juga sudah lama berbincang-bincang sama Pak Mat yang istilahnya sudah umurnya pinter Pak Mat ya. Saya ada 55 Bu ya. 55 tapi masih semangat untuk beternak. Jadi alhamdulillah ya sehat. Untuk kaum muda jangan sampai kalah seperti Pak Mat. Masalahnya semangatnya masih tinggi untuk beternak kambing. Notabene istilahnya di sini juga ada sedikit banyak membantu istilahnya dari perekonomian di keluarga kan gitu Pak Mat ya. Ya itulah teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa tombol like, subscribe, dan komen, dan share supaya apa video ini tetap berlanjut dan bisa mengedukasi ke peternak-peternak yang lain atau yang menonton dari video ini. Jadi untuk peternak-peternak yang menonton video ini ya, supaya apa saya doakan mudah-mudahan tetap semangat, terus ternaknya juga sehat ya Pak ya. Amin. Kalau bisa juga bisa meranai kambing-kambing yang berkualitas di bidang seni supaya apa bisa laku mahal. Ya itulah teman-teman. Saya kira saya cukupi sekian saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mat. Waktunya. Ini sido piro engko sing ditokne? Siji, iki, loro, telu. Telu. Abang lek gelem papat. Papan sih? Tempe. Ngeten lek mundakne.